saya makan siang, kamu datang. Nanti ngobrol ya. Jadi kedermawanan beliau ini sebenarnya tidak hanya berbagi mengenai tadi saham, tapi juga berbagi mengenai ilmu. Jadi dermawan dalam hal ini adalah apapun itu, bisa kita berbagi keuangan, berbagi saham dan seterusnya. Dan ini patut kita contoh keteladanan-keteladanan seperti ini. Bukti nyatanya lagi adalah kenapa saya begitu mengagumi sosok ini adalah saya dulu sempat bekerja di Astra gitu ya. Bahkan saat ini sebenarnya Astra sudah kepemilikan saham di Astra itu sudah dimiliki oleh Jardine, bukan lagi keluarga dari Om William. Tetapi saat ini kalau rekan-rekan pergi ke Menara Astra di Sudirman, ada foto dari Om William Surajaya. Kenapa masih ada? Karena orang-orang di Astra masih begitu menghormati. Karena apa? Karena kedermawanan dari Om William ini ya. Jadi nilai-nilai dari Om William ini masih tetap tertanam. Begitu luar biasanya sikap filantropi dari Om William ini sehingga masih dikenang oleh orang-orang di Astra. Meskipun sahamnya sudah tidak dimiliki oleh keluarga Om William. Dan harapannya pada sesi kali ini rekan-rekan Toastmaster juga dapat mengambil sebagian dari nilai-nilai kedermawanan tadi untuk kita implementasikan dalam sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita di dalam Toastmaster sebaiknya akan menggunakan kata acuan tadi, dermawan ya, sebanyak mungkin. Dan sesi kali ini kita ada 3 sesi, yaitu sesi pidato dipersiapkan, sesi pidato tidak dipersiapkan, kemudian sesi penilaian. Dan saya juga di sini akan dibantu oleh rekan saya, ya, terutama untuk sesi penilaian yang akan dibantu oleh penilai umum kita yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan sosok yang menjadi teladan bagi jabat dan orang yang termasuk dermawan juga. Kenapa? Karena bersedia meluangkan ilmunya, membagikan ilmunya, mendedikasikan dirinya untuk membagikan ilmunya kepada rekan-rekan di Jabar. Dan beliau ini adalah Distinguished Toastmaster Harina Indra. Kita beri tepuk tangan untuk Distinguished Toastmaster Harina Indra. Terima kasih banyak. Saya adalah penilai umum hari ini dan saya lagi cari bagaimana saya bisa spotlight diri sendiri. Jadi saya akan memimpin tim penilai yang akan memberi laporan di sesi ketiga. Laporan apa itu? Yaitu adalah laporan bagaimana seluruh pertemuan ini akan jalan. Sekarang saya mau minta kepada tim saya yang akan membantu saya dalam penilaian ini untuk satu persatu memberi menjelaskan sebenarnya tugas mereka itu apa. Pertama adalah pemerhati tata bahasa, yaitu Toastmaster Dian. Silakan. Halo, selamat siang rekan-rekan sejabat. Hari ini saya akan bertugas sebagai pemerhati tata bahasa. Tugas saya yang pertama adalah mengamati penggunaan bahasa Indonesia setiap pembicara, kemudian struktur kalimat, kalimat yang rancu, kata percakapan yang tidak baku, misalnya enggak, cuma, aja, oke. Kemudian jika ada kata bahasa asing dan kata bahasa daerah juga nanti akan saya catat. Tugas saya yang kedua adalah mencatat kalimat yang indah. Misalnya kalimat seperti perjalanan 1 mil dimulai dari 1 langkah pertama. Terima kasih. Kembali ke penilai umum. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada pencatat bunyi tanpa makna. Silakan ya, menjelaskan tugasnya, apa tugasnya. Terima kasih DTM Harlina. Halo teman-teman semua, saya Hapsari dari Denpasar Bahasa Toastmaster. Hari ini saya akan berperan sebagai penghitung bunyi tanpa makna. Sebagai penghitung bunyi tanpa makna, saya akan menghitung beberapa bunyi yang tidak bermakna seperti dong, deh, sih, dari kata dan juga kata bahasa asing dan juga kata bahasa daerah yang diucapkan oleh teman-teman semuanya. Dengan cara ini, kita semua berharap setiap pembicara bisa mengurangi penggunaan bunyi tanpa makna
dari kata asing, daerah di waktu mendatang. Selain itu, saya juga bertugas sebagai penghitung kata acuan, dan saya akan menghitung banyaknya kata acuan yang digunakan oleh setiap pembicara. Kata acuan kita sekali lagi hari ini adalah dermawan. Jadi saya berharap teman-teman bisa menggunakan kata dermawan sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kembali ke Harlina. Yeay. Nah, sekarang hari ini kita maju ke timer atau pencatat waktu. Hari ini kita punya 3, jadi saya pikir supaya jangan bingung satu persatu akan memperkenalkan diri. Pertama, timer untuk sesi pidato yang dipersiapkan. Distinguished Toastmaster Agus. Terima kasih Distinguished Toastmaster Harlina. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya bertugas sebagai pencatat waktu pada sesi pidato dipersiapkan. Salah satu kemampuan atau keahlian yang dimiliki seorang Toastmasters adalah untuk berbicara dalam batas waktu yang ketat. Dan untuk membantu para Toastmasters mencapai hal tersebut, saya akan membantu dengan memberikan tanda-tanda. Jadi pada sesi pidato yang dipersiapkan, waktu yang diberikan adalah 5-7 menit. Saya akan menunjukkan latar belakang saya Zoom saya seperti berikut ini. Saya akan menunjukkan warna hijau seperti ini pada saat pembicara sudah memasuki waktu 5 menit. Saya akan menunjukkan warna kuning seperti ini pada saat waktu menunjukkan 6 menit, dan warna merah pada waktu 7 menit. Apabila pembicara sudah selesai berbicara sebelum 4 menit 30 detik, atau sebelum 7 menit 30 detik, maka pembicara dapat dipilih sebagai pembicara terfavorit. Demikian tugas saya kembalikan ke penilai umum. Terima kasih Distinguished Toastmaster Agus. Dan sekarang saya mau pindah ke timer yang kedua, yaitu adalah untuk pidato dadakan. Distinguished Toastmaster Bambang, bisa dijelaskan batas waktunya? Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Harlina. Saya akan catat waktu untuk pidato dadakan, yaitu 1,5 sampai 2 menit. Batas waktunya adalah 2 menit. Untuk 1 menit pertama, saya akan berikan tanda hijau di background saya, kemudian 1,5 menit berikutnya tanda kuning dan merah untuk waktu 2 menit. Peserta akan tidak dapat diikutkan dalam favorit jika dia melebihi 2 menit 30 detik. Demikian, terima kasih Bu Arina. Terima kasih Toastmaster Bambang. Kemudian yang ketiga adalah saya sendiri. Saya juga akan menjadi timer, tapi untuk para penilai individu. Saya juga akan menggantikan virtual background saya. Saya akan menyalakan yang hijau untuk menit kedua, yang kuning untuk 2 menit 30 detik, dan yang merah untuk 3 menit. Jadi untuk setiap pidato ada 30 detik grace period. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah yang mengumpul kertas suara. Masih teringat pertemuan di offline ya. Maksud saya yang akan mengumpul suara kita yaitu Toastmaster Fitrini. Silakan dijelaskan bagaimana caranya. Baik, terima kasih buat para rekan Toastmaster. Hari ini saya akan berperan sebagai pengumpul kertas suara. Jadi buat teman-teman nanti bisa setiap sesi akan diberikan waktu. Jadi untuk para rekan Toastmaster bisa memilih para pembicara yang memasuki syarat yang telah ditentukan. Dan pembicara itu bisa Anda pilih dengan cara Anda bisa chat langsung, di mana nantinya saya juga akan chat di bagian kolom pesan. Jadi nanti Anda bisa langsung chat pribadi, memberikan pesan secara pribadi kepada saya. Ingat untuk tidak mengirimkan ke
setiap orang, sehingga nanti para teman-teman rekan Toastmaster mengetahui Anda memilih siapa. Jadi alangkah baiknya Anda mencari nama saya, ataupun di bagian pesan Anda langsung perhatikan mengirim pesan ke pengumpul kertas suara, bukan ke semua orang. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman. Nanti ada 3 sesi yang dibagikan. Semoga peserta yang terpilih adalah peserta yang sesuai dengan favorit kita. Kembali ke penilaian umum. Terima kasih Toastmaster Fitrini. Nah, sekarang sebelum saya kembalikan ke pengarah acara, saya mau tanya dulu ke pembicara ketiga. Saya lihat ada dua versi ya, pembicara ketiga. Yang mana yang bisa share screen ya? Yang lagi muncul ya? Yang lagi muncul? Enggak, yang lagi nggak muncul. Oh, yang lagi nggak muncul ya? Mm-mm. Berarti saya sudah sudah bikin co-host ya? Oke, baik. Iya. Oke. Enak juga ya di Zoom ya, bisa tampil lebih dari 1 kali ya? Bisa berapa versi? Baik. Jadi dalam tim saya hari ini ada juga penilaian individu. Pertama Toastmaster Haryadi yang akan menilai Toastmaster Akbar, kemudian Toastmaster Ugeng yang akan menilai Toastmaster Bambang, kemudian saya sendiri yang akan menilai Toastmaster Sintis, dan terakhir adalah Toastmaster Sugodo yang akan menilai Toastmaster Fitrini. Demikianlah tim saya, dan sekarang saya kembalikan ke pengarah acara. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Halina Indra. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pidato dipersiapkan. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada Distinguished Toastmaster Ade Herawan. Halo Toastmaster Ade. Ya, beliau ini merupakan pemegang rekor, yaitu Distinguished Toastmaster termuda ya saat itu, dan sekaligus pemenang lomba pidato tidak dipersiapkan di setiap sesi jabat yang belum pernah terkalahkan ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin belajar mengenai pidato tidak dipersiapkan, bisa belajar dan berguru langsung dari Distinguished Toastmaster Ade. Baik, kita lanjutkan ke sesi kita yang utama kita, yaitu mengenai pidato dipersiapkan. Dan pembicara pertama kita pada sesi kali ini adalah Toastmaster Akbar. Tapi sebelum kita memanggil Toastmaster Akbar, kita akan dengarkan dulu penilai individu dari Toastmaster Akbar, yaitu Toastmaster Haryadi. Kepada Toastmaster Haryadi, saya persilakan. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Pagi ini pembicara pertama kita adalah Toastmaster Akbar. Toastmaster Akbar akan membawakan proyek jalur atau pathway kemahiran presentasi tingkat 1 pidato kedua. Dalam proyek ini, Toastmaster Akbar harus menyampaikan pidato, silakan dipilih topiknya apa saja boleh. Kemudian dari pidato itu Toastmaster Akbar akan menerima umpan balik atau feedback, dan Toastmaster Akbar harus menerapkan umpan balik ini pada pidato berikutnya. Adapun judul pidato Toastmaster Akbar pada pagi ini adalah stigma dan diskriminasi orang dengan HIV. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Toastmaster Akbar dengan pidatonya yang berjudul stigma dan diskriminasi orang dengan HIV. Silakan Toastmaster Akbar. Baik, cek kedengaran ya suara saya? Terdengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Apakah Anda tahu apa itu ARV? Atau dalam bahasa Inggris ejaannya disebut ARV. Atau obat
antiretroviral. Adalah obat bagi orang dengan HIV/AIDS atau disingkat ODA untuk menekan jumlah virus sehingga dapat menambah harapan hidup. Obat yang harus diminum setiap hari seumur hidup agar tetap bisa bertahan hidup. Berapa harganya? Gratis. Masalahnya adalah hanya 20% dari pengidap HIV yang menjalani terapi ini. Padahal menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di tahun 2020, estimasi ODA di Indonesia mencapai angka 543.075 orang. Angka kasus yang ditemukan di Jakarta sendiri hampir 20.000 orang. Rekan Toastmaster dan para tamu, kenapa demikian? Kenapa banyak ODA yang tidak akses terapi ARV? Padahal obatnya gratis dari pemerintah. Kenapa banyak ODA yang menyembunyikan statusnya? Banyak hal, efek samping, takut untuk diperiksa, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Namun yang menjadi sorotan pada kesempatan ini adalah stigma dan diskriminasi. Kurangnya informasi dan literasi mengenai HIV, sehingga seseorang memiliki asumsi dan menjadi keyakinan dalam pikirannya bahwa ODA adalah hal yang buruk. Ini yang disebut dengan stigma. Kemudian jika ditunjukkan dengan perilaku dan berakibat merugikan orang dengan HIV/AIDS, maka ini dikatakan diskriminasi. Bagaimana mungkin mereka mau akses layanan kesehatan, sedangkan layanan kesehatan saja mereka dianggap seperti tak bertuhan. Stigma dan diskriminasi sangat memprihatinkan bagi saya yang sudah beberapa tahun ini aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS. Apa sebenarnya penyebab stigma dan diskriminasi pada ODA? Yang pertama, diskriminasi terjadi karena mitos. Beragam mitos mengenai penularan HIV seperti berbagi makanan, bersentuhan, bersalaman, berpelukan, penularan melalui nyamuk, penggunaan toilet yang sama, berenang bersama adalah persepsi yang salah yang tumbuh di masyarakat kita. Sejatinya, penularan HIV terjadi karena adanya pertukaran cairan yang memiliki jumlah virus yang cukup untuk menularkan, yakni melalui darah, hubungan seks, dan air susu ibu. Rekan-rekan Toastmaster, kasus di Jakarta Pusat misalnya, seorang anak harus pindah di 3 sekolah karena mengalami penolakan. Di tahun 2018, 3 anak diusir dari sekolah dan diusir dari Kabupaten Samosir karena mengidap HIV. Karyawan dipecat karena status HIV-nya sudah biasa. Bahkan kursi dan ruangannya pun dibersihkan seperti protokol COVID saat ini. Belum lagi diusir dari keluarga, larangan menikah, perempuan yang disterilisasi paksa di Banten pun pernah terjadi. Ada juga ODA yang wafat tidak mau dimandikan jenazahnya karena takut menularkan. Yang kedua, diskriminasi terjadi karena ODA dianggap sebagai pendosa. Ketika ODA itu memiliki orientasi seksual atau ekspresi gender yang berbeda seperti homoseksual, transgender, pekerja seks, pengguna narkoba, hidup di penjara, menjadikan stigma dan diskriminasi terhadap ODA itu berlipat ganda. Padahal ada juga ibu rumah tangga yang termasuk tinggi angka penularannya, yang mana mereka tidak tahu menau dari mana datangnya virus yang ada di tubuhnya. Pada akhirnya, bukan virus atau penyakitnya yang membunuh manusia, tetapi kebencian dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Sebagai kesimpulan, stigma dan diskriminasi terhadap ODA masih semarak karena mitos dan anggapan bahwa ODA adalah pendosa. Semua itu bermuara pada satu permasalahan, kurangnya informasi. Memang sangat dibutuhkan informasi dan edukasi yang masif agar ODA tak lagi teralinasi dan mampu bersosialisasi. Ingat jargon lama yang tidak pernah berhenti bergema. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. ODA bukan tidak butuh orang yang dermawan. Mereka tidak minta keistimewaan. Mereka butuh dukungan.
Mereka hanya butuh perlakuan yang sama dari rekan-rekan Toastmaster. Seperti perlakuan kita kepada orang lain pada umumnya. Nelson Mandela dalam pidatonya pernah mengatakan, ketika seseorang tidak diberi hak untuk menjalani kehidupan yang dia yakini, dia tidak punya pilihan selain menjadi penjahat. Mari mengubah masa depan negara ini dengan melawan stigma dan diskriminasi, khususnya terhadap orang dengan HIV/AIDS. Terima kasih, kembali ke pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Akbar Prayudha yang sangat luar biasa dan menginspirasi pidatonya ya, bagaimana kita harus juga respect dan juga menghargai. Halo, selamat pagi Toastmaster Ugeng dan rekan-rekan semua. Mohon maaf saya di kamar mandi. Bisa bergabung kembali di Jabat dan senang sekali juga mulai minggu ini kita menyaksikan kembali Presiden kita Toastmaster Sugondo sudah kembali di antara kita semua. Semoga hal ini juga bisa menginspirasi dan juga membuat kita lebih waspada lagi ya terhadap pandemik saat ini, dan saya yakin pertemuan hari ini akan berjalan sangat lancar dan juga menarik karena dipandu oleh Coach Ugeng yang sudah biasa berbicara di dunia profesional. Terima kasih. Terima kasih Distinguished Toastmaster Ade, pakar pidato tidak dipersiapkan dari Jabat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masih mempunyai pembicara yang sangat luar biasa. Yang pembicara kedua kita kali ini adalah Toastmaster Bambang ya, dengan jalur mengenai gaya komunikasi. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kita panggilkan penilai individunya, yaitu saya sendiri. Baik, jadi pada kesempatan kali ini, Toastmaster Bambang akan membawakan pidato mengenai jalur gaya komunikasi ya. Jadi ada materi mengenai gaya komunikasi Anda. Sehingga nanti diharapkan pada pidato kali ini aspek-aspek komunikasi dapat tersampaikan oleh Toastmaster Bambang. Dan judul dari pidato Toastmaster Bambang ini adalah lebah dan lalat. Sangat menarik ya, lebah dan lalat. Silakan Toastmaster Bambang untuk menyampaikan pidatonya dengan judul lebah dan lalat. Selamat pagi rekan-rekan Toastmaster dan rekan-rekan tamu. Izinkan saya bertanya kepada rekan-rekan semua hari ini, apakah ingin menjadi lebah atau lalat? Seorang pembicara bernama Abdi Suwardi mengatakan, lebah dan lalat kedua-duanya sama-sama seekor serangga, namun mempunyai perbedaan dalam penggunaan panca inderanya. Mata lebah dilahirkan untuk melihat dan mencari hal-hal yang indah dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yaitu madu. Sedangkan mata lalat dilahirkan untuk melihat dan mencari hal-hal yang kotor dan menghasilkan sesuatu yang kurang baik seperti virus atau penyakit. Dimanapun lebah ditempatkan, di tempat yang bersih ataupun kotor, dia akan selalu terbang mencari sesuatu yang indah dan baik. Sedangkan lalat dimanapun ditempatkan, baik di tempat bersih ataupun kotor, dia akan selalu terbang mencari sesuatu yang kotor seperti sampah. Begitu juga kita sebagai manusia. Maka mata kita didesain untuk dapat melihat apapun, namun penggunaannya tergantung dari pikiran kita. Apakah kita akan menggunakannya sebagai fungsi mata lebah atau mata lalat? Seorang dengan mata lebah akan lebih banyak melihat kebaikan seseorang, meskipun seorang itu banyak kekurangannya. Sedangkan mata lalat akan lebih banyak melihat kekurangan seorang dibandingkan kelebihannya. Orang dengan mata lebah akan lebih bisa memaafkan orang lain. Kemudian juga melihat setiap tantangan adalah kesempatan. Sedangkan seorang dengan mata lalat akan lebih banyak mengeluhkan orang lain. Melihat tantangan adalah beban. Apapun yang dia miliki sekarang, dia akan mengeluh dan menginginkan kehidupan orang lain yang dianggap lebih baik daripada dirinya. Namun dia tidak mau menjalani tantangan yang ada untuk mencapainya.
Di dalam pekerjaan saya sebagai bidang pengembangan sistem, saya cenderung melihat kelebihan di dalam tim saya dibandingkan kekurangannya. Saya memiliki tim yang jika bekerja tidak merasa memiliki apa yang dikerjakannya, dan tidak memiliki kebanggaan atas apa yang dikerjakannya. Tidak memeriksa ataupun mentes sistem yang dikerjakannya setelah selesai melakukan development atau langsung menyerahkan kepada pengguna. Meskipun sudah dibicarakan kepada yang bersangkutan, namun dengan secara terbuka dan juga jujur, dengan penyampaian yang tidak menyinggung perasaannya. Namun hal itu tidak berubah. Namun saya menemukan kelebihan dari dirinya, yaitu dapat cepat belajar mengenai teknologi baru. Di waktu saya yang sangat sempit, saya meminta dia untuk mengajari saya satu hal. Dan berhasil, saya menjadi bisa. Dan saya dengan bangga mengatakan di setiap kesempatan bahwa tim saya mengajari saya untuk hal ini, sehingga saya menjadi bisa. Saya tidak perlu malu bahwa saya diajari oleh tim saya. Dengan mata lebah, kita akan melihat bahwa kebanggaan memiliki tim yang solid dan mau berbagi, itu adalah baik. Tapi dengan mata lalat, akan melihat bahwa itu adalah negatif jika tim memiliki keunggulan daripada kita. Pimpinan yang memiliki mata lalat akan membahas kekurangan yang dia miliki hingga mengutarakan suatu hal yang kurang baik, bahkan tidak mengakui kelebihan dia di dalam hal belajar mengenai teknologi. Sehingga akhirnya tim saya mendapatkan tempat kerja yang baru, dan pimpinan saya dengan mata lebah, dan pimpinan dengan mata lebah akan selalu bisa meminta bantuan meskipun tim tersebut sudah berpindah kerja. Dan pimpinan dengan mata lalat akan kesulitan untuk membina hubungan baik saat tim tersebut telah berpindah kerja. Di perusahaan saya sekitar sudah 16 tahun saya bekerja, saya sedikit sekali menganggap tantangan adalah beban. Menghadapi atasan dengan mata lalat yang bisa mengucapkan hal-hal yang tidak tepat dan membuat kita menjadi tidak semangat, diatasi dengan tidak membuat emosi dan perasaan menjadi mempengaruhi kualitas pekerjaan. Karena dampak buruknya akan berlipat-lipat nantinya. Dan kita harus sadar bahwa kita bekerja untuk perusahaan, bukan atasan. Satu dari tim saya mengalami hal yang sama, namun menjadikan itu mempengaruhi kinerja pekerjaannya sehingga akhirnya mengundurkan diri. Kemudian dua dari tim saya mendapati tantangan sebagai beban, melihat dengan mata lalat, ketidaktahanan mendengar komplain dari pelanggan, ataupun memenuhi deadline yang ada, membuat mereka memutuskan untuk mengundurkan diri. Pada akhirnya, mindset kita lah yang akan menentukan apakah kita menggunakan panca indera kita untuk bisa menemukan kelebihan dari tumpukan kekurangan, atau melihat banyaknya tumpukan kekurangan dibandingkan kelebihan-kelebihan yang ada. Apakah kita akan menggunakan mata lebah untuk membuat segalanya lebih baik, baik bagi diri kita maupun bagi diri orang lain, atau kita cenderung menggunakan mata lalat? Baik, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pengarah acara. Baik, terima kasih Toastmaster Bambang ya. Maaf, webcam saya sedikit bermasalah ya. Iya, ini saya pegangin saja. Terima kasih Toastmaster Bambang atas pidatonya yang sangat menarik, dan selanjutnya kita akan panggilkan pembicara kita yang ketiga, yaitu yang merupakan seorang Direktur Area I2 ya, Direktur Area I2, yaitu Toastmaster Sintis. Tetapi sebelum kita panggil Toastmaster Sintis, kita akan panggilkan penilai individunya, yaitu Distinguished Toastmaster Halina Indra, untuk menjelaskan proyek pidatonya. Silakan kepada Distinguished Toastmaster Halina Indra, saya persilakan. Terima kasih kepada pengarah acara. Jadi Toastmaster Sintis akan membawa pidato yang sama ya, seperti Toastmaster Bambang. Tetapi karena Toastmaster Sintis di jalur yang beda dengan Toastmaster Bambang,
Jadi ini jadi pidato yang kedua di tingkat 2, yaitu tingkat jalur komunikasi visioner. Tentunya proyeknya adalah juga untuk mengerti gaya komunikasi, dan saya harap kita akan belajar lebih dari gaya komunikasi Toastmaster Sintis, atau bisa juga dijelaskan gaya komunikasi yang umum dan bagaimana dampaknya kepada Toastmaster Sintis. Waktu yang diberikan 5-7 menit dan judulnya lensa yang kita kenakan. Marilah kita sambut Toastmaster Sintis. Sebelum saya mulai, apakah suara saya jelas? Sudah jelas sekali. Oke, terima kasih. Apakah Anda pernah berada di situasi seperti ini? Anda sedang berbicara dengan teman Anda. Tiba-tiba suasananya menjadi canggung. Atau mungkin Anda sedang berdiskusi dengan rekan kerja Anda. Tiba-tiba malah berakhir dengan Anda berdua saling kesal satu sama lain. Rekan-rekan jabat dan para tamu, itulah yang sering saya alami sejak saya masih kecil. Misalnya, ketika saya masih SD, saya suka bermain ke rumah nenek saya karena dia mempunyai taman yang indah dan hijau di belakang rumahnya. Suatu hari saya melihat nenek saya itu sedang mengotak-ngatik aloe vera-nya. Kemudian saya datang, "Nek, lagi ngapain?" "Saya sedang memisahkan aloe vera." "Kenapa aloe vera-nya harus dipisah?" "Karena saya harus menanamnya di 2 pot yang beda." "Kenapa harus ditanam di 2 pot yang beda, Nek?" 10 pertanyaan kemudian, nenek saya yang awalnya ceria dan tersenyum, mulai murung dan bete. Saya masih kecil, tidak tahu di mana salah saya. Kenapa sih nenek saya tidak saja langsung memberitahukannya secara detail dan mendalam, sehingga saya tidak perlu menanyakannya terus-menerus? Kemudian masalah komunikasi saya ini juga berlanjut ketika saya masih kuliah. Seorang teman saya datang kepada saya untuk curhat masalah hubungan dia dengan pacarnya. Saat itu dia datang secara emosional sekali. Suaranya bahkan bergetar, kesal, dan sedih. Saya pun mendengarkan ceritanya, saya analisa. Begitu dia selesai cerita, saya langsung bertanya, "Kenapa kalian tidak putus saja daripada bertengkar terus?" Setelah itu suasana menjadi hening dan canggung. Dan teman saya itu tidak pernah lagi kembali kepada saya untuk curhat masalah pribadinya. Saya tidak mengerti. Bukannya ketika kita memiliki masalah lebih bagus dipikirkan secara logis dibandingkan menceritakannya secara emosional terus-menerus. Nah, akhirnya ketika saya menyelesaikan gelar master saya memperoleh pekerjaan di kredit analis di industri perbankan. Ini adalah divisi yang bertugas untuk menganalisa data finansial dan data ekonomi untuk menentukan apakah Anda dapat diberi pinjaman oleh bank. Akhirnya setelah sekian lama, saya menemukan juga tempat di mana komunikasi terasa mudah. Jadi di sana semua percakapan memiliki tujuan, logis, dan tidak terlalu emosional. Dan bahkan ketika saya bertanya, semua dijelaskan secara detail, sistematis, dan mendalam. Bahkan beberapa manajer saya bisa mengaplikasikan teori ekonomi yang kompleks untuk menjelaskan analisanya. Namun, terhadap divisi lain, masalah komunikasi saya tetap ada. Untungnya, akhirnya saya menemukan alasan kenapa saya kesulitan sih dalam melakukan komunikasi, terutama dengan bagian-bagian lain selain divisi kredit analis dan mungkin kepada teman-teman saya dan orang-orang sekitar saya. Ternyata selama ini saya selalu melihat dunia melalui sebuah lensa yang spesial. Lensa yang merupakan kepribadian dan gaya komunikasi saya. Saya mempelajari hal ini ketika saya membaca buku dari Personality Plus dari Florence Littler. Ia membagi kepribadian manusia menjadi 4 kategori. Di Toastmaster kita juga memiliki yang sama, di mana Toastmaster itu membagi gaya komunikasi kita menjadi 4 kriteria yang hampir sama.
Di Toastmaster kita memiliki gaya komunikasi yang pertama itu langsung atau direct. Orang-orang ini seperti apa? Mereka decisif, kompetitif, dan berorientasi pada hasil atau tujuan dibandingkan proses. Sementara yang kedua adalah inisiasi atau menginisiasi atau initiating. Mereka adalah orang-orang yang antusias, spontan, dan termotivasi kalau berhubungan dengan manusia. Nah, yang ketiga adalah analitis atau analytical. Mereka ini adalah orang-orang yang suka menganalisa, sistematis, hati-hati, dan tidak suka mengekspresikan perasaan. Terakhir adalah mereka yang suportif. Mereka adalah orang-orang yang bisa Anda identifikasi dengan mereka sabar, santai, dan senang mendengarkan orang lain. Itulah 4 gaya komunikasi yang dihadirkan oleh Toastmaster. Jadi saya sendiri pribadi mendapat 7 skor dari 10 di gaya komunikasi analitis. Sehingga saya melihat dunia berat sekali dengan kacamata lensa analitis. Oleh karena itu saya merasa nyaman ketika saya berada di divisi kredit analis, karena ternyata orang-orang di sana memiliki gaya komunikasi yang sama dengan saya, yaitu gaya komunikasi analitis. Sementara gaya komunikasi analitis ini ternyata juga membuat saya kesulitan memahami gaya komunikasi orang lain, lensa orang lain yang beda jenisnya dengan saya. Misalnya, ketika saya senang sesuatu dijelaskan secara detail, terperinci, dan sistematis, ternyata orang lain seperti nenek saya, mereka tidak suka dengan detail dan lebih suka gambaran besar. Nah, ketika saya senang sesuatu secara logis dan kalau bisa tidak melibatkan emosi, ternyata orang lain seperti teman saya perlu dimengerti secara emosional sebelum mereka mau terkoneksi secara logis. Hal ini membantu saya sekali ketika dalam berkomunikasi secara efektif dan membangun koneksi. Ketika saya berusaha memahami lensa orang lain, menemukan ternyata mereka dengan gaya komunikasi, dengan lensa gaya komunikasi langsung, adalah orang-orang yang sangat luar biasa ketika Anda ingin melakukan sesuatu. Sementara mereka dengan lensa menginisiasi adalah mereka yang dapat memberikan warna dan antusiasme dalam hidup Anda. Sementara mereka dengan lensa suportif adalah teman curhat yang luar biasa. Rekan-rekan pejabat dan para tamu, memahami lensa kita dan lensa orang-orang sekitar kita adalah hal yang luar biasa, adalah pintu yang luar biasa untuk membantu kita menjalin komunikasi yang efektif dan membangun koneksi. Jadi, apakah lensa Anda? Apa lensa orang-orang yang Anda sayangi dan orang-orang sekitar Anda? Sudahkah Anda memahami lensa mereka? Kembali ke pengarah acara. Terima kasih, luar biasa sekali pidato yang disampaikan oleh Toastmaster Sintis mengenai gaya komunikasi. Luar biasa sekali. Dan bagi rekan-rekan, tadi sudah ada 3 pembicara yang menyampaikan pidatonya, tapi jangan khawatir. Kita masih punya 1 lagi pembicara yang luar biasa, yaitu pembicara keempat kita, seorang motivator yang dibimbing langsung oleh Mary Riana. Beliau ini adalah Toastmaster Fitrini. Tapi sebelum kita memanggil Toastmaster Fitrini untuk menyampaikan pidatonya, kita dengarkan terlebih dahulu penilai individu dari Toastmaster Fitrini, yaitu Toastmaster Sugondo. Silakan Toastmaster Sugondo untuk menyampaikan proyek pidato dari Toastmaster Fitrini. Terima kasih Toastmaster Ugeng. Toastmaster Fitrini hari ini akan membawakan pidato kedua dari tingkat 3 di jalur pathway pelatihan efektif atau effective coaching. Pidato ini memberikan kesempatan kepada Toastmaster Fitrini untuk menyampaikan materi atau bahan kepada audiens ataupun hadirin ataupun pendengar yang tidak familiar. Namun memang di kala ini Toastmaster Fitrini agak lebih diuntungkan berhubung rekan-rekan yang hadir
sudah cukup familiar, sudah cukup dikenal oleh Toastmaster Fitrini. Namun Toastmaster Fitrini tetap harus membawakan pidato ini seolah-olah Toastmaster Fitrini sedang berbicara atau menyampaikan materi kepada hadirin yang belum dikenal. Tentunya dengan materi-materi yang tidak familiar atau tidak dikenal dengan baik oleh para hadirin. Waktu yang diberikan adalah 5-7 menit. Kita akan melihat bagaimana Toastmaster Fitrini membawakan pidato sehingga menjadi terhubung dengan audiens atau para hadirin atau para pendengarnya. Tidak berpanjang lebar, mari kita sambut Toastmaster Fitrini dengan judul pidato Kapal Pesiar Cerita Impianku. Kapal Pesiar Cerita Impianku, Toastmaster Fitrini. Baik, terima kasih. Bentar, saya buat timer dulu. Libur telah tiba, libur telah tiba, hore! Wah, siapa dari Anda hari ini yang sudah tidak sabar dengan yang namanya liburan? Boleh angkat tangan Anda di depan layar kamera? Siapa yang dari Anda hari ini pernah menaiki yang namanya kapal pesiar? Wah, mungkin hanya beberapa. Terima kasih, boleh berikan aplaus buat Anda semua. Kalau kata orang, nikmatilah libur Anda selagi Anda masih muda. Pergilah berlibur selagi Anda masih muda. Anda masih sehat, Anda masih bisa melakukan apapun. Banyak yang berpikir, tunggu saja di saat saya sudah tua, barulah saya menikmati liburan. Namun bayangkan di saat Anda sudah memiliki usia, mungkin sudah pensiun, Anda berlibur, Anda harus sambil memegang tongkat, sambil menikmati pemandangan dan liburan. Apa yang dirasakan? Mungkin Anda baru berjalan 1 menit, Anda sudah merasa lelah. Nah, itulah pengalaman yang ingin saya bagikan, bahwa bagaimana di saat saya muda hari ini, saya menikmati yang namanya liburan. Saya sangat menyukai liburan. Tanggal 15 Maret 2018 adalah di mana awal hari yang sangat bersejarah bagi saya. Di saat itu saya bisa menikmati menaiki kapal pesiar yang sangat besar. Ternyata di dalam itu bukan hanya menampung beberapa orang atau puluhan orang, dan ternyata yang ribuan orang. Wow, liburan orang memasuki kapal pesiar. Bayangan kita, apakah saya selamat atau apakah kapalnya tenggelam? Tidak mungkin terjadi, karena saya yakin kapal yang sudah dibuat dengan segitu baiknya, yang bisa memiliki fasilitas yang cukup bagus. Di saat itu, para rekan Toastmaster, saya mendapat prestasi, mendapatkan tiket berlibur menaiki kapal pesiar. Saya begitu senang sekali, dan akhirnya liburan telah tiba. Tanggal 15 Maret 2018 telah hadir. Di saat itu saya begitu semangat, saya mengambil semua koper saya menikmati liburan tersebut. Begitu memasuki kapal, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bisa sembarangan untuk masuk ke dalam. Kita harus antri, berjejeran. Bahkan di bagian imigrasi, kita tidak boleh sembarangan selfie. Atau kita memperkenalkan, hai teman-teman, saya lagi ada di kapal. Tidak bisa, karena ada banyak rekaman yang tidak boleh direkam oleh kita semua di tempat itu. Nah, di saat itu kami begitu senang, kami bisa menikmati banyak fasilitas, dan begitu menginjakan kaki di dalam kapal, dan tidak terasa kapal itu mulai berlayar. Wah, bayangkan pertama kalinya Anda menaiki kapal, dan Anda bermalam di tengah kapal, di tengah senja, fajar. Bayangkan mungkin selama ini tidurnya di kamar sendiri, namun ini tidurnya di tengah-tengah sambil berlayar. Wah, Anda bahkan mandi juga sambil goyang ya. Bagaimana Anda pegang sabun, hati-hati jika jatuh ya. Nah, itu yang terjadi. Saya membayangkan dengan kamar mandi yang sempit, tidak bisa sesuka hati kita bergerak sana, bergerak sini. Namun Anda bisa hanya memiliki tempat yang kecil dan mandi hanya seperti ini. Nah, itu yang membuat saya merasakan pengalaman yang sangat lucu dan sangat menggembirakan. Kenapa? Tidak ada pengalaman seperti ini yang akan terulang lagi. Di saat itu, kami menikmati banyak fasilitas, dan ternyata para rekan Toastmaster tahu bahwa di dalam kapal ini banyak fasilitas, dan waktu Anda tidak akan terasa sangat lama di dalam. Di mana di dalamnya itu terdapat tempat pemandian, tempat kolam berenang, Anda ingin makan juga tersedia. Bahkan jam 12 malam di saat perut Anda berbunyi, Anda bisa turun ke bagian lantai
Keempat, Anda bisa cari makanan, dan bahkan fasilitas makanan sudah termasuk di dalam pembayaran di saat awal Anda memasuki kapal pesiar ini. Jadi itu luar biasa banget, dimana kalau Anda punya anak, Anda bisa dengan tenang, karena begitu banyak area permainan yang bisa anak-anak bermain di bagian atas kapal dengan ruangan terbuka. Bahkan ternyata di pagi hari Anda tidak perlu khawatir, karena ada tempat lokasi Anda bisa bermain bola basket, Anda bisa main sepak bola, Anda bahkan bisa lari pagi di situ. Jadi tidak perlu khawatir badan Anda akan melebar, justru Anda akan tetap sehat karena Anda juga bisa olahraga di tempat itu. Nah, fasilitasnya cukup banyak. Di saat itu kalau Anda tahu, hal yang sangat menyedihkan adalah di sana Anda serasa berada di dunia yang berbeda. Karena Anda tidak bisa memegang handphone, Anda tidak bisa mengirim pesan ke siapapun karena Anda berada di tengah-tengah kapal. Jadi Anda jikalau mau menggunakan jaringan, Anda harus berbayar. Bahkan kalau Anda ingin belanja, Anda harus menggunakan kartu kredit atau menggunakan kurs dolar. Jadi kami lebih saran adalah nikmati saja liburan di dalamnya, tidak perlu harus berbelanja karena harganya juga lumayan spektakuler. Jadi di saat itu kami dibawa liburan, kami dibawa jalan-jalan, hari kedua kami diturunkan di Penang, di mana kami boleh menikmati makanan dan boleh berbelanja supermarket. Namun kami diingatkan untuk kembali ke kapal, jika tidak kami akan ditinggalkan di kota Penang. Dan akhirnya di hari ketiga kami menikmati lagi fasilitas yang ada di dalam. Itu tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Nah, mulai persinggahan pertama kami naik, yaitu mulai di persinggahan di Singapura, dan kita juga diturunkan di sana. Jadi itu liburan yang sangat menyenangkan yang saya lihat. Bahkan Anda juga bisa melihat banyak orang berjudi di sana dengan berbayar. Jadi banyak fasilitas yang bisa Anda pakai untuk bisa menikmati liburan di sana. Kenapa ini menjadi impian saya, para rekan Toastmaster? Karena saya ingin membawa orang tua saya di saat pandemik sudah berakhir, saya ingin membawa mereka liburan ke tempat ini. Kenapa? Karena orang tua bisa menikmati dan mereka tidak perlu jalan jauh. Bayangkan harus mengambil tongkat atau mereka merasa kecapekan. Lebih bagus mereka menikmati kapal dengan fasilitas yang luar biasa yang membuat mereka bisa menikmati selagi mereka masih bisa menikmatinya. Itulah membuat saya hari ini terus mau berjuang menikmati hidup yang sudah dititipkan Sang Pencipta, buat saya terus berbagi dan menikmati hasil ciptaan dari yang di atas. Semoga buat Anda para rekan Toastmaster, selagi muda, marilah untuk menikmati hidup Anda dan berliburlah selagi Anda bisa. Saya kembalikan ke pengarah acara. Luar biasa sekali pidato dari pembicara yang keempat, yaitu Toastmaster Fitri ini sangat energik ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke agenda yang kedua, yaitu pidato tidak dipersiapkan. Mungkin waktu timer dulu ditanya laporannya. Oh baik, untuk para pencatat waktu, apakah semua pembicara memenuhi kriteria untuk kita pilih? Terima kasih pengarah acara. Untuk pembicara pertama, Toastmaster Akbar 5 menit 55 detik, Toastmaster Bambang 5 menit 45 detik, Toastmaster Sintis 7 menit 29 detik, Toastmaster Fitrini 6 menit 56 detik. Jadi semuanya memasuki kualifikasi untuk dipilih sebagai pembicara terfavorit. Jadi teman-teman semua bisa memberikan suara Anda siapa pembicara terfavorit. Yang pertama Toastmaster Akbar, kedua Toastmaster Bambang, ketiga Toastmaster Sintis, keempat Toastmaster Fitrini. Silahkan kirim chat ke Toastmaster Fitrini, pengumpul suara. Terima kasih. Terima kasih Distinguished Toastmaster Agus atas laporannya. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi pidato tidak dipersiapkan. Pada sesi kali ini, baik anggota Toastmaster, baik anggota Jakarta Bahasa Toastmaster maupun para tamu juga berkesempatan untuk berperan dalam pidato tidak dipersiapkan. Jadi untuk para tamu, silakan bisa berpartisipasi juga. Ya. Dan pada sesi kali ini, rekan-rekan Toastmaster dan para tamu sangat beruntung. Mengapa saya katakan sangat beruntung? Karena pada sesi kali ini akan dipadu langsung oleh
Direktur Pengembangan Klub Distrik 87, yaitu Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya. Kepada Distinguished Toastmaster Agustinus Wijaya, silakan bisa menjelaskan tujuan dari sesi pidato tidak dipersiapkan dan juga silakan bisa memandu sesi ini. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Ugeng. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini sekarang kita akan memasuki sesi pidato dadakan. Tujuan dari sesi ini adalah agar kita semua bisa berlatih kemampuan kita untuk berbicara tanpa persiapan. Setiap hari kita akan menemui kesempatan untuk berbicara seperti ini. Contohnya, misalnya pada saat interview pekerjaan. Kadang-kadang kita ditanya, bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun ke depan? Atau ketika kita bekerja di rapat, tiba-tiba atasan kita bertanya, Toastmaster, Pak Haryadi, bagaimana pendapat Anda mengenai masalah ini? Apabila kita menemui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita harus dapat mengungkapkan pikiran kita secara terstruktur dan jelas, agar lawan bicara kita dapat memahami apa yang dapat kita sampaikan. Pada sesi ini, tidak hanya untuk anggota Toastmaster, tapi saya bisa mengundang tamu kita. Ada calon Toastmaster Ivana ya, nanti ada kesempatan untuk tamu untuk berpartisipasi. Saya jelaskan dulu peraturannya seperti ini. Nanti saya akan menunjukkan satu topik dan pembicara dapat mengelaborasi, dapat berbicara selama minimum 1 menit. Dan tidak lebih dari 2 menit 30 detik. Jadi, apakah teman-teman semua sudah siap? Siap ya? Kita mulai. Kata acuannya adalah dermawan. Silakan dipakai di dalam pidato Anda. Tadi saya lihat sudah ada yang antusias ya, langsung Leo sudah bilang saya mau yang pertama gitu ya. Tapi hari ini saya akan urutannya akan saya tunjuk sendiri. Saya ingin memulai yang pertama dari juara yang tidak terkalahkan, kata Toastmaster Ugeng ya, yang selalu juara di setiap pidato dadakan ya, Toastmaster Ade, pembicara pertama, ayo. Ya, halo, selamat siang Toastmaster Agus dan juga rekan-rekan. Wah, sepertinya pernyataan dari Toastmaster Ugeng terlalu berlebihan ya, kalau tidak seolah-olah undecided. Ya, silakan Toastmaster Agus. Ya, Distinguished Toastmaster Ade, silakan dipilih 1 sampai 10. Saya pilih nomor 2. Nomor 2 ya, silakan Distinguished Toastmaster Ade. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. 1 sampai 2 menit, silahkan Distinguished Toastmaster Ade. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi aku tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut, rekan-rekan dan para tamu Toastmaster. Tahun 2006 adalah salah satu momen terbaik dalam hidup saya, tepatnya di tanggal 26 Maret tahun 2006 di Universitas Brawijaya Malang pukul 18.00. Saat itu saya memetik hasil dari kesabaran saya setelah bertahun-tahun saya berjuang untuk bisa mendapatkan piala pertama dalam hidup saya, yaitu ketika saat itu saya masih duduk di bangku SMA. Saya alhamdulillah bersyukur saat itu berhasil meraih salah satu mimpi saya, yaitu sebagai juara Olimpiade Ekonomi. Namun rekan-rekan, apa yang saya dapatkan saat itu tidak saya dapatkan dengan mudah. Saya harus bersabar berkali-kali untuk bisa mendapatkan momen tersebut. Saya harus mengalami 4 kali kegagalan sebelumnya, hingga akhirnya saya bisa meraih mimpi saya sebagai juara Olimpiade Ekonomi SMA. Namun rekan-rekan, saya belajar banyak hal dari kesabaran tersebut. Dari kegagalan pertama, saya belajar bagaimana dalam Olimpiade, dalam kerjasama tim,
Itu sangat diperlukan. Kegagalan kedua, saya belajar bahwa dalam Olimpiade itu harus penuh persiapan dengan maksimal. Begitu juga dengan kegagalan ketiga dan keempat. Bisa rekan-rekan bayangkan jika misalnya saat itu di kegagalan pertama atau kedua, saya sudah tidak sabar dan menyerah, tidak mau mengikuti lomba itu lagi, maka saya tidak akan bisa mewujudkan mimpi saya. Saya sangat bersyukur, saya hanya cukup mengalami 4 kali kesabaran. Bagaimana dengan Thomas Alva Edison yang harus bersabar sampai ribuan kali untuk bisa menemukan bola lampu. Rekan-rekan Toastmaster dan para tamu, saya setuju dengan pernyataan bahwa tidak ada rezeki yang lebih baik daripada kesabaran. Dari kesabaran kita belajar tentang arti kegagalan. Dari kesabaran kita belajar tentang aktualisasi diri dan juga bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada kegagalan-kegagalan sebelumnya. Terima kasih. Luar biasa Toastmaster Ade. Nah, itu adalah contoh bagaimana membawakan pidato tidak dipersiapkan yang sangat baik ya. Baik, selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Toastmaster Fitrini, karena beliau akan berpartisipasi dalam kontes pidato dadakan segera hari Senin. Jadi ini saya berikan kesempatan untuk berlatih ya, Toastmaster Fitrini. Ya, saya naikin lagi. Berdiri lagi, silakan. Ya, oke. Silakan Toastmaster Fitrini dipilih selain nomor 2. Saya pilih nomor 5. Nomor 5. Toastmaster Fitrini. Orang yang dermawan berhati mulia karena dia mengorbankan kesenangan hidupnya. Orang yang dermawan berhati mulia karena dia mengorbankan kesenangan hidupnya. Toastmaster Fitrini. Saya percaya setiap orang yang melakukan kebaikan pastinya dimulai dari ketulusan hati. Karena mereka melakukan itu tanpa dengan usaha hitung-hitungan, tanpa berpikir panjang karena niat dan tujuan mereka adalah tujuan baik. Hari ini saya percaya di luar sana, bahkan mungkin di tempat ini, masih banyak orang-orang baik yang benar-benar memiliki ketulusan hati untuk membantu. Bahkan menjadi seorang dermawan yang bukan hanya soal materi. Hari ini kalau dibahas bahwa menjadi seorang dermawan tidak harus karena Anda kaya, karena Anda memiliki segalanya baru Anda berdermawan. Justru di saat Anda tidak memiliki segalanya, itulah waktu yang diberikan oleh Sang Pencipta buat kita untuk mencoba melakukan sebuah kebaikan bagi orang di sekitar kita yang mungkin jauh hidupnya lebih baik, atau bisa saja mungkin hidup mereka belum lebih baik dari kita. Bisa saja saat ini mereka membutuhkan tangan-tangan kita yang untuk menolong mereka, memberikan sedikit sukarela hal-hal baik yang kita lakukan. Tidak harus materi, para rekan Toastmaster. Karena bagi saya, satu kebaikan bisa kita lakukan mungkin dengan tindakan, perbuatan, dan kata-kata kita. Hari ini, saya ingin mengajak para rekan Toastmaster, mulailah melakukan kebaikan, dermawan, dan jadilah orang yang terus rela melakukan apapun dari hati kita, ketulusan kita untuk orang-orang di sekitar kita. Saya kembalikan ke pemandu pidato dadakan. Terima kasih Toastmaster Fitrini. Jadi mari kita menjadi seorang dermawan. Selanjutnya Toastmaster Eleos. Ini kesempatan buat Anda. Siap. Toastmaster Eleos. Silakan Toastmaster Eleos. Dipilih. Hari ini tanggal 31, jadi 3 dikurangi 1. 2 sudah ya? 2 sudah. Berarti Kita ditambah 1 belum. Nah, itu aja. 4. 4 iya. Toastmaster Eleos. Memang benar bahwa harta membuat manusia sombong. Tapi harta juga bisa menjadikan orang dermawan. Memang benar bahwa harta membuat manusia sombong. Tapi harta juga bisa menjadikan orang dermawan. Toastmaster Eleos. Saya pin timer dulu Pak Bambang, betul? Oke. Saya mulai. Benar, Pak. Betul ya?
Oh ya, saya mulai ya sekarang. Halo teman-teman, harta yang paling indah bagi saya adalah keluarga. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau saya harus sombong karena saya punya keluarga, kayaknya saya enggak perlu sombong ya. Semua orang di sini punya keluarga kan. Nah kemudian kalau bagi saya yang lain ada lagi bahwa kita ini kan harus dermawan ya teman-teman ya. Kita itu harus berbagi. Tapi dalam konteks ini saya tidak akan berbagi tentang keluarga saya. Maksudnya saya tidak mau bagi-bagi. Ini keluarga saya, jangan diambil. Kalau diambil nanti saya cuma punya satu. Jadi buat teman-teman, kembali lagi ya, harta itu jangan cuma dibawa. Maksudnya jangan dibawa kemana-mana. Harta itu cukup dimiliki. Jadi jangan melekat. Jangan sampai benar-benar menempel dalam hidupnya teman-teman. Seperti kayak keluarga, kita kan tidak selamanya ya kita jalan-jalan bersama keluarga. Nanti kalau kita sudah menikah, kita pasti bersama dengan istri, dengan anak, betul kan? Dengan cucu, kemudian kita juga apa yang mau kita sombongin? Semua orang dari sudah punya keluarga, jadi tidak perlu kita pamer. Saya punya bapak loh, saya punya ibu loh. Oh, tidak perlu teman-teman. Kita semua sudah punya keluarga. Saya yakin. Kenapa bapak dan ibu punya keluarga? Karena kita kan lahir dari mana? Ayo, dari rahim ibu kita. Lahir dari mana kemudian? Dari bapak kita yang memberikan karunia. Jadi karunianya ini bertemu, bapak dan ibu kita bertemu, bertepuk tangan. Ya, karena kalau kita bertepuk sebelah tangan itu namanya tidak bisa ketemu. Jadi harus bertepuk tangan. Nah, kemudian jadi teman-teman, jadi sebagai keluarga ini kita harus benar-benar sayang ya. Jangan sampai kita itu meninggalkan keluarga untuk sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak lama gitu. Jadi bagi teman-teman, kembali ingat ketujuan awal, apa yang jadi semangat teman-teman. Dan saya percaya teman-teman sini memiliki hati yang mulia, hati yang dermawan. Karena saya bisa lihat dari senyumnya di sini. Salam dermawan bagi Anda, selamat sukses selalu. Salam dermawan, Toastmaster Eleos. Selanjutnya saya ingin mengundang keluarga Toastmasters yang sudah lama nih, tidak berkunjung nih. Baru hari ini berkunjung lagi nih. Toastmaster Bima. Silakan Toastmaster Bima. Halo, apa kabar? Toastmaster Bima. Silakan dipilih Toastmaster Bima. Unmute dulu Pak Bima. Nggak kedengeran. Tolong di-unmute. Bawah kiri. Ya, terima kasih. Nomor 10. Nomor Mas 10. Agus. Ya. Nomor 10 ya, Toastmaster Bima. Kira-kira apa ini? Bersyukur. Toastmaster Bima, bersyukur. Ya. Sekecil apapun rezeki, syukurilah. Karena rezeki kecil yang kita miliki masih menjadi impian orang lain. Sekecil apapun rezeki, syukurilah. Karena rezeki kecil yang kita miliki masih menjadi impian orang lain. Toastmaster Bima. Ya, siap ya. Memang kalau menurut bagi saya, rezeki itu bukan hanya harta, tetapi bisa saja kesehatan, bisa jadi ilmu yang kita miliki. Kalau bagi saya kan ilmu yang saya miliki itu berkaitan dengan hobi saya. Saya bersyukur karena apa yang saya punya hobi ini mungkin bisa saya berikan kepada rekan-rekan sesama jabat. Hobi saya itu terdiri bisa sebagai fotografer, bisa menulis pun bisa menulis cerpen, bisa menulis puisi. Sekarang menurut teman-teman, mana yang kira-kira saya berikan? Mungkin akan berguna menulis puisi. Harus fokus dulu dengan imajinasikan. Misalnya, dengan orang yang dekat dengan kita. Kedua, pilihan kata. Mengapa harus pilihan kata? Karena pilihan kata itu di sini adalah perbedaan kata kita supaya antara kata yang satu dengan kata yang lain itu runtun. Kadangkala kalau kita menyajikan soal puisi, itu kita kehabisan kata-kata waktu kita menyampaikan. Waktu itu pernah saya ada pengalaman menyampaikan istilahnya itu pidato.
Karena mungkin saya kebawa antara apa yang saya sampaikan itu seperti orang membaca puisi. Kebetulan sini ada Mas Ade, pernah menegur saya, Pak Bima kalau pidato jangan seperti orang baca puisi. Itu pengalaman saya yang saya ingat sampai sekarang. Saya pikir, oh iya, kali ini saya pidato ya, bukan untuk membaca puisi. Oleh karena itu, hari ini saya mencoba mengingat kembali, saya sekarang adalah pidato, bukan untuk membaca puisi tentunya. Nah, karena itulah, melihat puisi itu adalah untuk memperkaya hati kita. Kita akan kaya hati. Bukan hanya kaya harta, kaya hati itu perlu. Dan sinilah kita rezeki yang kita sampaikan, berupa ilmu yang kita sampaikan, berupa hati kita kepada orang lain, sehingga orang lain akan memperoleh ketenangan jiwa. Dan banyak kalangan-kalangan puisi yang senior sudah meninggal dunia seperti Rendra. Rendra adalah idola saya bagi saya. Kali ini, kita membaca puisi itu, kita harus tahu, kita harus berdiskriminasi diri. Dan selain itu, kita harus improvisasi serta mimik muka dengan gaya kita. Nah, karena itulah, rekan-rekan kita, membaca puisi itu gampang-gampang susah. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita membaca puisi itu, kita harus tahu, fokus berhadapan dengan audiens siapa yang kita hadapi. Demikian dan terima kasih, semoga berguna. Terima kasih Toastmaster Bima. Ini barusan membawakannya tidak seperti membaca puisi, kok. Luar biasa. Selanjutnya saya ingin mengundang tamu kita, tamu terhormat kita, calon Toastmaster Ivana. Ini sana sudah Toastmaster di JTC DTM Agus. Oh, Toastmaster Ivana Ang itu Toastmaster di JTC. So these kind of traits you have to internalize and you have to. Toastmaster Ivana ada di, kita undang Toastmaster Imron. Toastmaster Imron ada? Ya, selamat siang Pak. Ya. Sorry nih, saya di jalan. Oh, mau berpartisipasi Pak? Tapi ini lagi nyetir, enggak apa-apa ya? Jangan deh ya, biar konsentrasi setir dulu ya. Iya, boleh. Nanti next-nya ya. Baik, baik. Saya ingin mengundang kalau gitu Toastmaster Hapsari. Oke, berarti kalau gitu harus ada yang backup ya, counternya. Iya. Nanti dihitungin. Silakan dipilih selain 2, 4, 5, 10. Toastmaster Hapsari, silakan dipilih. 9 ya. Toastmaster Hapsari. Ya Tuhan, berilah kami rejeki yang cukup, bukan yang banyak. Karena banyak belum tentulah cukup. Ya Tuhan, berilah kami rejeki yang cukup, bukan yang banyak. Karena banyak belum tentulah cukup. Toastmaster Hapsari. Seorang motivator pernah memberikan cerita di atas panggung. Dia bilang, banyak sekali yang menggagalkan manusia bukan karena faktor eksternal, tapi karena pola pikir. Sama halnya seperti status yang diberikan oleh DTM Agus. Kita meminta pada Tuhan untuk sesuatu yang dicukupkan pada kita, bukan sesuatu yang dilebihkan untuk kita. Karena kalau lebih, apakah kita siap menerima hal-hal yang lebih dari kemampuan kita? Mungkin tidak hanya rezeki yang berupa materi, tapi sesuatu yang di luar batasan materi tersebut. Lalu ketika suatu saat Tuhan mengabulkan semua yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan, sebagai manusia, apakah kita siap? Lebih dari itu, manusia kadang dihadapkan oleh pilihan-pilihan yang sulit.
kita memandang ketika orang mendapat rezeki yang berlebih, kita memandang bahwa mereka mendapatkan hal-hal berlebih pula. Sedangkan kita melihat seseorang yang mendapat kekurangan, kita merasa bahwa mereka tidak mampu, kita merasa iba. Disinilah kita harus meningkatkan rasa kedermawanan. Materi kan bukan hanya berupa uang, tetapi juga ilmu. Bisakah kita berdermawan dengan cara memberikan ilmu? Bisakah kita memanjatkan doa kepada Tuhan, kita diberikan sesuatu yang belum tentu orang lain miliki, seperti misalnya kemampuan membantu orang lain. Kemampuan membaca satu siklus di mana orang lain bukan tentu saja tidak hanya membutuhkan sebuah materi uang, tapi juga butuh dorongan kekuatan. So, teman-teman, persiapkan diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang yang akan mungkin Tuhan kirimkan kepada kita. Kembali ke Anda, Toastmaster Agus. Terima kasih Toastmaster Hapsari. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita ya untuk bersiap-siap apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saya sudah membackup barusan ada 1 kali dan 1 kali pengulangan kata doa. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan kepada Toastmaster Dian. Toastmaster Dian. Ya, halo. Ya, Toastmaster Sorry, Dian. kayaknya internet aku rada ini. Ya. Kurang bagus ya. Ini Maaf, jelas, maaf. Kak? Ini jelas. Oke. Mau nomor berapa? Toastmaster Dian? Aku nomor 10. 10 sudah tadi. Ada 1, 3, 6, 7, 8. Nomor 1. Nomor 1. Ya. Toastmaster Dian. Bangun telat, rezeki dipatok ayam. Bangun telat, rezeki dipatok ayam. Toastmaster Dian. Oke. Selamat siang rekan-rekan sejabat. Mengenai bangun telat, rezeki dipatok ayam. Itu saya sangat setuju sekali dengan pernyataan tersebut. Karena ketika kita, karena saya saya pernah mendengar mengenai opportunity cost. Jadi biaya kesempatan. Kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Dan ketika kita tidak mencoba untuk meraih kesempatan itu, maka kita akan tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, salah satunya adalah sama seperti ketika kita menunda pekerjaan kita ataupun ketika kita menunda hal-hal yang tidak kita lakukan secepatnya. Nah, sama seperti rezeki. Ketika ada kesempatan untuk misalkan kita bekerja ataupun mungkin ada kesempatan kita mencapai ilmu, meraih ilmu, terus kemudian juga kita kesempatan untuk memberikan dana kepada orang lain dan kita juga kita selalu bilang, oh ya kita akan menunggu waktu yang tepat karena saat ini misalkan ketika kita memberi dana, saat ini saya belum ada cukup dananya. Oleh karena itu, saya akan memberinya di saat lain waktu. Nah, pada saat itu adalah kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Jadi, ketika kita menundanya, maka kesempatan itu tidak akan menghampiri kita lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Terima kasih, Toastmaster. Ya, terima kasih Toastmaster Dian. Berhubung waktu, 1 pembicara lagi ya. Saya ingin mengundang Toastmaster Thomas. Toastmaster Thomas? Ya. Silakan Toastmaster Thomas. Nomor 3678. 3678. Nomor 7, hari Sabat. Nomor 7, Toastmaster Thomas. Jika seseorang tetap membantu di saat kita jatuh miskin, maka dia berhak menerima bagian di saat kita berkecukupan. Jika seseorang tetap membantu di saat kita jatuh miskin, maka dia berhak menerima bagian di saat kita berkecukupan. Toastmaster Thomas. Saya setuju dengan
pepatah yang ditayangkan tersebut. Jika kita miskin, orang lain akan membantu kita. Jika kita berkecukupan, kita akan membantu orang tersebut. Itu yang namanya ada budi, ada talas ya. Ada budi, ada balas. Ada ubi, ada talas. Ada budi, ada balas. Itulah satu pepatah yang sering kita dengar ketika saya masih kecil. Saya sebenarnya dari keluarga yang cukup miskin. Ketika saya berumur 8 tahun, ayah saya meninggal. Dan pada saat itu, hanya ibu saya dengan 5 orang anak. Dan bagaimana cara untuk bisa menafkahi 5 orang anak? Ibu saya membuat kue dan dibantu oleh tetangga-tetangganya dan saudara-saudaranya. Baik itu tetangga dekat maupun saudara jauh untuk membantu. Dan saya juga membantu untuk mencari nafkah. Dan ketika saya sudah dewasa, saya teringat tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya yang membantu. Kemudian orang tua saya menampung juga saudara-saudara saya pada saat dia kesusahan. Diberikanlah pekerjaan, diberikanlah gaji. Kemudian juga ada orang yang pada saat itu nikah muda. Dia tidak punya pekerjaan, kemudian dia datang ke tempat orang tua saya, ibu saya. Dia ingin menggadaikan cincinnya untuk bekerja di tempat saya. Dan pada saat itu orang tua saya menolak untuk mengambil cincin beliau, kemudian dia kasih pekerjaan. Itulah yang dilakukan saya dan keluarga saya. Waktu kita susah, orang lain membantu. Setelah kita berkecukupan, kita membantu kembali orang lain. Demikian. Terima kasih Toastmaster Thomas. Jadi kita saling membantu ya. Ketika kita berlebihan, kita menjadi seorang dermawan dan membantu orang lain. Baik, itu adalah akhir dari sesi pidato dadakan kita. Kita semua sudah sama-sama berlatih pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke pengarah acara Toastmaster Ugeng. Baik, terima kasih Toastmaster Agustinus Wijaya. Ya, tadi saya bercanda ya, yang Toastmaster Ade itu Toastmaster Ade ikut dinilai atau tidak tuh Toastmaster Agus? Ikut, iya. Jadi pencatat waktu coba dibacakan semuanya. Ikut dipilih dong. Ikut ya, karena ya silakan untuk pencatat waktu apakah semua pembicara. Baik. Ya. Untuk Distinguished Toastmaster Ade 2 menit, Toastmaster Fitrini 1 menit 38 detik, Toastmaster Elios 2 menit 9 detik. Toastmaster Bima 3 menit 3 detik, Toastmaster Hapsari 1 menit 59 detik, Toastmaster Dian 1 menit 43 detik, Toastmaster Thomas 2 menit 24 detik, Toastmaster Bima kelebihan 3 detik saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya ya. Berarti yang semua bisa dipilih kecuali Toastmaster Bima, betul ya? Betul. Kelebihan 3 detik ya. Ya, silakan untuk Toastmaster Fitrini untuk bersiap menerima catatan-catatan menerima voting ya dari rekan-rekan jabat. Jadi buat rekan-rekan jabat dan juga para tamu silakan bisa memilih untuk pidato yang kita sudah datakan kepada Toastmaster Fitrini ya. Termasuk Toastmaster Ade ya. Tadi saya bercanda saja. Toastmaster Ade bisa dipilih juga. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi penilaian. Dan pada sesi kali ini akan dipandu oleh penilai umum kita hari ini, yaitu Distinguished Toastmaster Halina Indra. Silakan kepada beliau, saya persilakan. Terima kasih kepada pengarah acara, tapi sebelum saya mulai dengan sesi saya mau foto-foto dulu deh. Jadi kalau saya mau minta kepada semua peserta untuk buka videonya, Pak Imron, Toastmaster Thomas, Toastmaster Sintis.
Oh ya, Toastmaster Thomas tadi alis matanya cakep sekali, silakan. Nah, Toastmaster Bima, oh lagi nyetir. Oh yang lagi nyetir siapa? Oh Pak Imrom juga sudah datang ya. Great. Oke, ini yang formal dulu ya. 1, 2, 3. Tunggu dulu, saya dulu. Baik, kemudian sekarang yang heboh, yang Halloween. Come on. Oke, 1, 2, 3. Cekrek. Thank you. Terima kasih. Nah, sekarang saya mau terima kasih dulu kepada semua. Dan sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penilaian yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Berarti semua anggota tim saya akan membawa laporannya, dan saya jadi itu ya, pencatat waktu ya, untuk penilaian individu yang akan memberi penilaiannya sekarang. Penilaian individu pertama adalah Toastmaster Haryadi. Silakan Toastmaster Haryadi. Oke. Baik. Toastmaster Akbar, saya sangat senang dengan pidato Anda. Tapi yang paling saya sukai adalah struktur pidato Anda yang sangat rapi, sangat terstruktur. Pertama-tama, Anda menyinggung tentang ARV, alasan kenapa ODA banyak yang tak menggunakannya. Ternyata alasannya adalah stigma dan diskriminasi. Mengapa? Sebabnya ada dua, mitos dan anggapan ODA sebagai pendosa. Kemudian Toastmaster Akbar menutup pidatonya dengan kesimpulan dan penutup yang sangat bagus. Saya sangat suka saat Toastmaster Akbar mengutip pernyataan dari Nelson Mandela. Dan juga Toastmaster Akbar menutup pidatonya dengan ajakan untuk tidak mendiskriminasi orang-orang dengan HIV atau AIDS. Berikutnya, hal yang sangat saya sukai dari pidato Toastmaster Akbar adalah Toastmaster Akbar membuka pidato dengan pernyataan dan menutup pidato dengan ucapan yang menggugah. Dan kemudian pidato ini didukung dengan riset sehingga lebih kredibel. Misalnya tentang jumlah ODA di DKI Jakarta. Pun pidato ini dilengkapi dengan pengalaman pribadi Toastmaster Akbar. Di sini saya akan memberikan satu saran agar pidato Toastmaster Akbar lebih baik lagi, yaitu olah vokal. Di sini Toastmaster Akbar dapat memvariasikan suaranya. Misalnya saat Toastmaster Akbar mengatakan, bayangkan ada satu siswa yang diusir dari 3 sekolah hanya karena dia terinfeksi HIV. Ada karyawan dipecat karena terinfeksi HIV. Bahkan ada yang sampai diusir ke keluarganya. Dengan cara ini, pidato ini bisa memberikan efek dramatis. Pun, pidato Anda sudah menyentuh, bisa lebih menyentuh lagi. Pada gilirannya, saya yakin hal ini akan mengubah pola pikir kita, sehingga kita memiliki sikap belas asih kepada para penderita HIV. Kesimpulannya, Toastmaster Akbar secara keseluruhan saya sangat suka dengan pidato Toastmaster Akbar. Pidatonya memiliki struktur yang sangat rapi, pembukaan dan penutupan yang sangat baik, dan juga riset serta disertai dengan pengalaman pribadi yang kuat. Untuk perbaikan, saya menyarankan agar Toastmaster Akbar bisa memvariasikan vokal suaranya sehingga pidato ini lebih menggugah. Terima kasih, kembali kepada penilai umum. Terima kasih kepada penilai individu, Toastmaster Haryadi. Bagaimana dengan penilai individu yang kedua, yaitu Toastmaster Ugeng ya? Sudah siap? Sudah. Baik. Marilah kita sambut Toastmaster Ugeng. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menilai Toastmaster Bambang. Yang saya sukai dari Toastmaster Bambang mengenai pidatonya yaitu
pemilihan judulnya, lebah dan lalat. Ini merupakan salah satu teknik dalam berpidato ya, karena ada dua kata yang sama, yaitu huruf L sini, lebah dan lalat. Ini menarik, jadi orang akan mudah untuk mengingat. Jadi saya sendiri masih ingat bahwa tadi judul dari Toastmaster Bambang adalah lebah dan lalat karena mudah diingat. Itu dari sisi suku katanya. Yang kedua adalah dari sisi maknanya. Lebah dan lalat tadi. Lebah banyak menggunakan kemampuannya untuk hal-hal positif. Sementara lalat sebaliknya. Ini juga ada antonim ya. Jadi secara makna juga berlawanan. Ini sangat menarik dari sisi pemilihan judul dan juga maknanya. Kemudian yang berikutnya yang menarik lagi dari pidato Toastmaster Bambang adalah isi pidatonya. Ketika kita mendengarkan pidato dari Toastmaster Bambang, kita akan terinspirasi bahwa kita sebagai manusia harus bisa menggunakan waktu kita untuk sebagai lebah, bukan sebagai lalat. Kalau sebagai lebah tadi yang seperti ini yang dijelaskan oleh Toastmaster Bambang ya, dimanapun keberadaan kita akan memberikan manfaat. Sebaliknya, kalau kita sebagai lalat, dimanapun kita ditempatkan, kita akan memberikan dampak yang negatif. Namun, sebagai penilai individu, meskipun Toastmaster Bambang mempunyai catatan yang baik, saya juga harus membuat catatan untuk perbaikan pengembangan dari kemampuan berpidato dari Toastmaster Bambang. Catatan perbaikan dari Toastmaster Bambang yang pertama adalah teknik aksentuasi, penekanan pada suku kata tertentu. Contoh, misalnya kata-kata lebah, kemudian kata-kata misalnya mata lebah, ini kalau kita tekankan seperti itu, orang akan lebih mudah mengingat dan juga pesannya lebih mudah tersampaikan. Jadi apalagi kalau kita sekarang membawakannya melalui daring ya. Teknik seperti ini harus digunakan. Kalau kita daring maka ibaratnya seperti kita mendengar suatu radio. Kalau kita mendengar radio, yang kita dengarkan sebenarnya hanya penekanan suara. Bukan kemampuan dari bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh tidak bisa kita maksimalkan, yang kita bisa maksimalkan adalah suara. Jadi itu yang harus ditingkatkan dari Toastmaster Bambang. Dan saya percaya kalau Toastmaster Bambang melakukan rekomendasi saya, maka dapat lebih baik lagi. Saya kembalikan ke penilai umum. Terima kasih kepada penilai individu Toastmaster Ugeng. Kemudian, penilai individu ketiga adalah saya sendiri ya. Baik. Jadi saya berarti saya sangat senang bahwa saya sempat bisa menilai Toastmaster Sintis, yaitu satu pembicara yang andal. Di satu sisi agak bingung juga ya, gimana cara menilainya. Di lain sisi, jadi benar-benar jadi tantangan. Tujuannya adalah untuk, dari pidato ini adalah untuk menjelaskan mengenai gaya komunikasi. Dan saya lihat, ya itulah yang Toastmaster Sintis melakukannya lewat cita-cita yang sangat menarik, yaitu mengenai cita di luar kerja, cita di kerja. Jadi kelihatan bagaimana gayanya sempat gaya apa yang dipakai dan juga bagaimana dia dipengaruhi oleh gaya-gaya yang lain. Nah, itu cukup bagus. Dan juga jadi itu yang tadinya sempat diminta oleh penilai individu yang sebelumnya. Tadinya merasakan kurang dibicarakan gayanya, kalau sekarang saya merasakan cukup dibicarakan tapi tidak dengan terlalu berlebihan. Kemudian saya juga suka sekali dengan gerakan tangannya, juga dengan cara berdirinya.
karena bagaimanapun juga ya, ini kan online ya. Jadi kita harus hati-hati dengan gerakan. Dan itu yang saya suka dari Toastmaster Sintis, apalagi seperti sebagai saya yang suka motret foto-foto semua, kalian semua itu, saya foto semua itu, satu persatu. Kalau kita bikin gerakan tangan itu terlalu heboh, memang enak sih, semangat, tapi kalau untuk di layar kelihatannya seperti burung ya, gitu. Waduh, ya kan? Nah, itu yang saya tidak lihat di Toastmaster Sintis. Jadi benar-benar dia bikin gerakan, tapi setelah itu dia berhenti gerakannya. Jadi saya bisa foto, cekrek, gitu. Dan juga tidak kelihatan seperti ya kabut ya atau apa ya. Jadi itu yang saya suka dari gerakannya Toastmaster Sintis. Jadi ada gerakan, tapi setelah itu dia sempat memberhentikan gerakannya. Itu sangat penting ya di online. Memang saya tidak kasih warna, tapi saya ngitung waktu, jadi saya tahu saya masih on, saya masih di dalam. Jadi akhirnya yang saya hanya mau bilang adalah yang saya agak kurang ngerti adalah mengenai pandangan matanya Toastmaster Sintis. Karena saya merhatikan sepertinya tidak langsung ke kamera. Persis sepertinya di samping kamera. Jadi saya kurang ngerti di mana letaknya. Mungkin sebaiknya dipasang apa dekat kamera biar fokusnya lebih ke kamera. Itu saja yang bisa ditingkatkan. Tapi kalau yang lain gerakan tangan, cara menceritakan, dan mengenai juga gaya komunikasi semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik. Jadi terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang saya menuju ke penilai individu yang keempat. Dan kali ini saya akan ngitung waktunya dengan warna-warni. Maaf ya. Marilah kita sambut penilai individu yang terakhir, yaitu Toastmaster Sugondo. Baik, terima kasih Distinguished Toastmaster Harlina selaku penilai umum. Toastmaster Fitrini, selamat Toastmaster Fitrini telah berhasil membawakan pidato dengan sangat baik pada hari ini. Sebuah pidato yang sangat menginspirasi, yang tentunya dimulai dan dibuka dengan begitu semangat. Kita bisa melihat bagaimana seorang Toastmaster Fitrini begitu antusias menyampaikan impiannya untuk bisa menaiki kapal pesiar. Kita bisa juga melihat bagaimana intonasi suara yang begitu kuat, begitu lugas, pengucapan kata-kata yang begitu bermakna, yang bisa kemudian kita serap. Satu hal yang saya catat yang cukup baik, dan menurut saya sangat baik sekali adalah bagaimana Toastmaster Fitrini mampu menyisipkan pesan pribadi yang tentunya bisa kita terapkan sebagai satu nasihat yang baik. Bagaimana Toastmaster Fitrini mengupayakan dan berusaha bekerja keras untuk bisa mewujudkan mimpi dan bisa membahagiakan orang tuanya. Saya pikir ini adalah pesan yang sangat baik dari sebuah pidato yang tentunya akan menjadi hal yang bisa berkesan ya bagi audiens atau para pendengar. Dari pidato Toastmaster Fitrini ada hal yang menurut saya bisa dikembangkan dan bisa dijadikan sebagai hal yang lebih baik di kemudian hari. Yaitu Toastmaster Fitrini saya melihat ini tidak menggunakan jeda yang cukup. Jadi saya melihat Toastmaster Fitrini memang dibuka dengan sangat antusias, dengan begitu bersemangat, dan semangatnya ini dipertahankan terus. Kita bisa melihat bagaimana penggunaan intonasi suara yang begitu begitu menggebu untuk menyampaikan impian sehingga jedanya ini terlupakan. Kalimat-kalimat ini seharusnya bisa diberikan jeda sedikit sehingga bisa memberikan kesempatan bagi audiens atau para pendengar untuk menyerap informasi yang disampaikan, itu tidak dilakukan. Sehingga bisa terkesan ini seperti kita mendengar siaran radio yang hanya diputar dan kita sebatas melalui itu saja. Kemudian yang kedua adalah saya juga melihat saking antusiasnya Toastmaster Fitrini ini terlalu banyak menggunakan gerakan tangan, kemudian tubuh yang sering digoyang ke kiri atau ke kanan dan menimbulkan blur di layar Zoom. Saya pikir ini menjadi satu catatan bukannya bagi Toastmaster Fitrini, tapi juga bagi kita semua karena ini ada pertemuan virtual sehingga kadangkala pada saat koneksi internet agak terhambat,
kita akan melihat bayangan kabur di layar. Saya pikir itu bisa menjadi catatan yang dikembangkan oleh Toastmaster Fitri ini. Dan sebagai penutup, saya bisa sampaikan kepada Toastmaster Fitri ini, saya melihat Toastmaster Fitri ini dari sejak awal menyampaikan pidato, walaupun bukan pidato yang ini ya, pidato-pidato yang lain itu, bisa dengan mudahnya membuat audiens terkoneksi, terhubung dengan materi pidato yang saya sampaikan. Dan tentunya akan lebih baik lagi bila di pidato-pidato selanjutnya Toastmaster Fitri bisa lebih menata pencahayaan yang menyorot ke wajah, bagian wajah, khususnya untuk pertemuan virtual sehingga bisa tampak lebih terang. Seperti contohnya saya ini bisa terlihat tampak wajahnya lebih terang. Sementara tadi saya melihat Toastmaster Fitri ini terkesan pencahayaan hanya di sebelah kanan ya, karena tampaknya cahaya datang dari sebelah kanan. Saya pikir itu bisa diatur di kemudian hari. Namun secara garis besar saya bisa melihat Toastmaster Fitri ini sudah sangat siap, dan saya juga doakan kontes di hari Senin ini bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Distinguished Toastmaster Harlina. Selamat Toastmaster Fitri ini. Oke, thank you. Terima kasih kepada penilai individu Toastmaster Sugondo. Tepuk tangan untuk semua penilai individu, termasuk saya. Baik, sekarang saya mau kasih laporan waktu, yaitu pertama, untuk penilaian individu pertama adalah 2 menit 40 detik. Untuk penilaian individu kedua 3 menit 10 detik. Yang ketiga 3 menit 9 detik. Dan yang keempat sayangnya 3 menit 48 detik. Jadi yang bisa dipilih hanya antara yang 3 pertama, yaitu Toastmaster Haryadi, kemudian Toastmaster Ugeng, dan Toastmaster Harlina. Silakan saya kasih 1 menit ya untuk kasih suara, juga untuk mungkin ada suara dari pidato dadakan tadi belum sempat dikasih. 1 menit dimulai. Hampir semuanya terkumpul Toastmaster Fitri ini? Belum semua di TM Harlina. Belum semua, tolong. Mungkin karena takutnya kalau tidak... Masih terkumpul 7 suara. Masih terkumpul 7 suara. Ke PP4 pengumpul suara, silakan di chat sekarang. Takutnya nanti saking seru laporan-laporan lupa di voting. Silakan. Sudah berapa? Kalau gitu mungkin sambil menunggu terkumpul semua suara, kita ke pemerhati tata bahasa dulu. Toastmaster Dian. Toastmaster Dian sudah siap? Silakan. Iya, Bu Harlina. Oke. Untuk laporannya, ini laporannya bisa share screen nggak sih? Oke, aku sebutin aja kali ya. Untuk yang pertama adalah mengenai kata tidak baku atau bahasa asing. Ini yang sebagian yang dari prosentase. Tadi TM Ugeng ada menyebutkan kata prosentase, tapi selanjutnya menjadi persentase. Seharusnya persentase, selanjutnya sih sudah betul. Terus kemudian ada juga TM Ugeng ada menyebutkan kata tips mengenai kesehatan. Nah, ini tips itu seharusnya menjadi petunjuk atau nasihat. Kemudian TM Akbar ada kata menyebutkan kata jargon.
jargon itu harusnya slogan. Kemudian ada TM Sugondo menyebutkan kata familiar. Nah, familiar menjadi akrab. Kemudian ada TM Bambang menyebutkan mindset. Mindset ini seharusnya cara berpikir. Kemudian ada saya yang menyebutkan kata opportunity cost. Itu menjadi biaya kesempatan. Setelah itu, untuk kalimat yang tidak baku, tadi TM Akbar ada menyebutkan karena HIV perempuan disterilisasi. Sterilisasi itu lebih ke arah kayak pemusnahan mikroorganisme. Jadi sebaiknya adalah atau bakteri lah gitu kan. Nah, karena perempuan itu orang, jadi karena HIV perempuan yang dijauhi. Kemudian untuk TM Sintis ada kalimat ketika kita punya masalah lebih baik dipikirkan secara logis. Untuk kalimat seharusnya ketika kita punya masalah lebih baik dipikirkan menggunakan logika. Kemudian ada TM Fitrini menyebutkan yang di kapal pesiar harganya lumayan spektakuler. Di kapal pesiar harganya sangat mahal. Kemudian ada TM Thomas, saya teringat tetangga-tetangga saya membantu. Tetangga-tetangga itu seharusnya sudah mewakili banyak sih. Jadi seharusnya tidak perlu diulang lagi. Jadi saya teringat tetangga membantu. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah untuk kalimat indah. Yang kalimat indah ini tadi TM Fitrini ada menyebutkan menikmati hidup yang sudah dititipkan oleh Sang Pencipta untuk terus selalu berbagi dan menikmati hasil ciptaan dari yang di atas. Kemudian ada juga TM Fitrini di pidato dadakan, saya percaya setiap orang yang melakukan kebaikan dimulai dari ketulusan hati. Dan ada ajakan untuk hari ini mulailah kita melakukan satu kebaikan, baik itu tenaga, pikiran, dan materi. Kemudian ada TM Eleos, harta yang paling indah adalah keluarga, dan TM Hapsari, materi tidak hanya uang, tapi juga ilmu. Sekian laporan dari saya, kembali ke penilai umum. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Tosmaster Dian. Sekarang kita ke pencatat bunyi tanpa makna yang diimpor dari Bangka. Silakan Toastmaster Widya. Ya, terima kasih DTM Harlina. Hari ini pekerjaan saya cukup sulit karena teman-teman di Jakarta Bahasa ini jagonya merangkai bahasa. Sulit sekali saya menemukan kata dong, sih. So, ini kayaknya ini sepertinya akan menjadi laporan yang sangat singkat. Oke, teman-teman, selamat untuk semuanya karena saya hanya mendapatkan sedikit sekali kata-kata bunyi tanpa makna dan juga bahasa asing. Oke, saya mungkin hanya spotlight beberapa saja karena di sini penggunaan hanya 2 kali disebutkan oleh orang-orang yang berbeda. Tidak ada orang yang mengatakan kecuali saya sendiri. Lalu dong juga tidak ada, si juga tidak ada, dan deh juga sepertinya tidak ada. Tapi untuk bahasa asing, saya akan spotlight untuk pengarah acara. Pengarah acara mengatakan history. Saya yakin itu bisa diubah menjadi sejarah dan juga respect, rasa hormat. Tapi pengarah acara yaitu TM Ugeng sangat baik ketika memberikan evaluasi karena saya tidak melihat adanya penggunaan kata tanpa makna. Lalu, selanjutnya Akbar. Saya hanya mendapatkan 1 sterilisasi, tapi Akbar di sini saya rasa adalah satu-satunya pidato yang dipersiapkan menggunakan kata dermawan. Selebihnya yang banyak sekali menggunakan kata dermawan. Sedangkan sisa pidato yang dipersiapkan, saya jarang mendengarkan kata dermawan. Nah, sedangkan bahasa asing yang saya dengar datang dari pembicara Bambang menggunakan kata development. Lalu sintis bagus sekali, tapi memang ada bahasa yang bisa kita bahasa Indonesia kan ada yang enggak ya, seperti kayak aloe vera, terus bete, curhat, itu kan sebenarnya nggak masalah ya, tapi kan karena saya bertugas seperti ini, jadi mohon maaf ya sintis. Padahal saya juga nggak tahu bete itu apa ya, tidak enak rasa mungkin ya.
Lalu Fitri ini hanya spektakuler karena memang karena Fitrinya berapi-api jadi dia spektakuler. Hanya kata spektakuler aja. Oke, terus pidato dadakan saya menemukan Fitri ini dipermudah karena statusnya dengan kata-kata dermawan itu, so dia selalu mengartikulasi dermawan dengan sangat baik. Lalu Eleo saya mendapatkan 2 kali mengatakan kata dermawan. Lalu hanya itu aja, mungkin saya juga akan highlight Dian yang tidak ada kesalahan dalam bunyi tanpa makna tapi menggunakan kata opportunity. Itu aja sih teman-teman, sekian laporan dari saya, kembali ke DTM Harlina.